Aku lelah. Rasanya aku ingin menyerah. Tetapi aku tak mau menyerah. Aku pasti bisa. Aku pasti mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Matsanema, selamat datang di podcast MTS Negeri 5 Magelang. Kenalkan, kami MC podcast hari ini. Saya Elva Erviana dan rekan saya Novia Erlia Salsabila. Hari ini kita kedatangan tamu loh. Mari kita sambut tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar Ibu baik-baik saja. Ya Bu, silahkan perkenalkan dulu Bu. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bu Fitri Aryani. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Fitri. Terima kasih. Ibu rumahnya di mana? Rumah saya tepatnya di Dusun Pandean Kidul, Desa Pandean, Kecamatan Ngablak. Yang di lereng Gunung Telomoyo itu Bu? Iya, betul sekali, tepatnya di lereng Gunung Telomoyo. Iya Bu, dulu saya waktu kelas 6 pernah main ke Gunung Telomoyo sih Bu. Oh iya, besok kalau main ke sana mampir ke tempat Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terus sekarang Bu Fitri ini berprofesi sebagai apa? Di MTSN 5 Magelang saya termasuk guru baru. Di sini saya mengampu mapel bahasa Inggris, khususnya kelas 7 yaitu 7 prestasi, dan untuk kelas reguler yaitu kelas A sampai kelas F. Terus kesibukan Bu Fitri belakangan ini apa? Kesibukan saya karena ini masih masa pandemi ya, jadi tidak ada pembelajaran tatap muka. Ibu lebih ke menyiapkan pembelajaran daring atau online. Yang pertama yaitu menyiapkan materi pembelajaran, kemudian menyiapkan media ataupun video pembelajaran, dan juga menyiapkan tugas-tugas untuk siswa dan mengevaluasi atau menilainya. Kenapa sih Bu anak-anak itu sulit memahami materi bahasa Inggris itu kenapa? Sebenarnya bahasa Inggris itu tidak sulit ketika kalian mau atau punya motivasi dalam diri untuk bisa berbahasa Inggris. Kenapa sulit? Itu mungkin pertama kalian tidak ada kemauan untuk belajar. Terus yang kedua itu karena mungkin bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama kalian. Seperti yang kita ketahui, bahasa yang pertama kalian pasti bahasa Jawa, ya kan? Yeah. Kemudian yang kedua kalian kenal dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris mungkin bahasa ketiga kalian ya. Iya. Nah, Iya Bu. dan juga bahasa Inggris itu bahasa asing. Jadi kalian mungkin akan susah untuk menerimanya. Jadi harus punya motivasi diri sendiri. Ya, jadi kalau dalam diri sendiri itu punya motivasi untuk bisa, itu ketika dikasih pembelajaran oleh guru atau dikasih materi atau tugas, itu pasti dalam hati itu kalian selalu semangat. Tidak pernah ada kata males atau tidak bisa. Jadi harus ada motivasi dalam diri dulu. Kalau Ibu sendiri kenapa suka sama bahasa Inggris? Oh iya, saya suka bahasa Inggris itu awalnya sejak SMA. Waktu itu guru bahasa Inggris saya di SMA itu menginspirasi saya untuk bisa belajar bahasa Inggris. Pak guru itu memberikan metode pembelajaran yang mudah dimengerti bagi siswanya. Kemudian saya termotivasi untuk bisa. Jadi berjasa banget ya buat Ibu Ari. Iya, pasti berjasa banget. Terus kesulitan Ibu mengajar saat pandemi kayak gini gimana Bu? Saat pandemi seperti ini, karena kita mengandalkan media online seperti HP maupun internet, jadi kendalanya mungkin ada di siswa. Kemungkinan mereka tidak ada sinyal, misalnya di rumah mereka susah sinyal. Kemudian yang kedua mungkin paket kuotanya habis, dan ketika di rumah itu mungkin pekerjaan mereka tidak fokus hanya belajar. Jadi mungkin mereka disuruh membantu orang tua dan lain sebagainya. Jadi kendalanya ya tidak seefektif ketika tatap muka di sekolah pembelajarannya. Kalau boleh tahu tips menghafal kosakata bahasa Inggris itu bagaimana? Menghafal kosakata itu ada banyak sekali. Jadi yang pertama ada
pakai tips menggunakan lagu. Nah, lagu itu biasanya kalau kita bisanya lirik lagu Indonesia, nah kita ubah ke lirik bahasa Inggris atau lirik kosakata. Kemudian yang kedua bisa juga pakai notebook atau buku catatan kecil. Nah, buku catatan kecil itu kalian tulis kosakata bahasa Inggris dan di sebelahnya bahasa Indonesianya. Itu mencatatnya dari ketika kalian mengerjakan soal atau materi bahasa Inggris. Misalnya ada kata sulit, kalian langsung tulis di buku catatan. Nah, kenapa pakai buku catatan kecil? Karena buku catatan itu akan mudah disimpan di saku dan juga akan lebih mudah dipakai dimanapun kalian berada. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Kemudian yang ketiga itu ada memakai kertas. Nah, kertas itu kalian sama ditulis dengan kosakata bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya, kemudian kalian tempel di tempat-tempat tertentu yang sering kalian lihat. Misalnya itu di tempat tidur kalian, atau di dekat tempat belajar kalian, ataupun di dekat cermin kamar kalian. Biasanya kalian sering bercermin. Nah, itu semakin sering kalian lihat kosakata tersebut, itu akan semakin mudah untuk kalian menghafal. Ada 3 itu. Ada contohnya nggak, Bu? Ada, kebetulan saya bawa contohnya. Nah, untuk notebook bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada, bisa lihat ya. Jadi di sini ada kosakata bahasa Inggris di atasnya, kemudian di bawahnya itu kosakata bahasa Indonesianya. Nah, di sini kalian bisa menulis 1 lembar itu untuk 5 kosakata. Jadi kalian per hari itu harus punya target. Oh, hari ini saya punya target menghafal 5 kosakata. Kalau masih keberatan dengan 5 kosakata, kalian bisa 2 dulu, minimal 2. Nah, dari itu kalian naik nanti per hari. Jadi hari sekarang baru 2, oh besok bersemangat lagi tambah misalnya 4, dan besoknya lagi tambah 6. Tapi itu kalian harus konsisten, tidak boleh males-malesan. Jadi dibaca, dihafalkan ketika ada waktu luang, nanti semakin lama kosakata ini akan di luar kepala kalian. Jadi sewaktu melihat kata itu kalian langsung celing gitu, langsung ingat kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua ini pakai kertas yang ditulisi dengan kosakata bahasa Inggris. Bisa lihat ya. Kosakata bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. For example, sebagai contohnya ini ada study, artinya belajar. Write, menulis. Come, datang. Walk, berjalan. Nah, ini lebih ke kata kerja. Kenapa yang ditulis kata kerja? Karena itu biasanya sering keluar di soal maupun di tugas-tugas bahasa Inggris. Nah, ini kalian tempel. Nah, sering kalian lihat kertas tersebut di tempat kamar misalnya. Nah, itu nanti secara tidak langsung kalian melihat itu juga menghafal kayak gitu. Untuk lagu, ada yang sudah pernah dengar lagunya? Belum sih, Bu. Oh iya. Misalnya gini, kalian tahu lagu Di Sini Senang? Ya, tahu. Ya, yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itu kita ganti dengan kosakata bahasa Inggris. Misalnya kita mau menghafal pakaian atau benda-benda yang menempel pada tubuh. Nah, contohnya seperti ini. Hat itu topi, tie itu dasi, sepatu, belt itu ikat pinggang. Nah, jadi dengan lagu itu secara tidak langsung itu kayak bikin kita enjoy, ya enggak? Iya. Enjoy, kemudian kita bisa menikmati lagu tersebut. Secara tidak langsung juga kita dapat keuntungan menghafal kosakata. Gitu ya. Iya. Boleh nyanyi bersama-sama. Oke, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, yang di sana boleh ikuti ya. Oke. Yuk, kita nyanyi bersama. Yuk. Hat Itu topi, tie itu dasi, sepatu, belt itu ikat pinggang. Nah, itu akan lebih ingat lagi ketika kalian melakukannya dengan praktek atau dengan benda tersebut. Misalnya pakai topi ya, hat itu topi, tie itu dasi, sepatu, belt itu ikat pinggang. Jadi akan lebih mudah untuk mengingatnya. Gitu Iya, ya. Dicoba ya. Iya, Bu. Terus waktu dulu kelas 8 kan ya pernah disuruh sama Bu Mai itu suruh buat ya nulis kosakata gitu, Iya. Bu, di dalam satu kertas gitu, dibagi menjadi 2 gitu. Katanya suruh nulis kosakata Iya. gitu kan. Itu mempermudah kita untuk menghafal. Nah, itu buat
caranya itu gimana ya Bu? Biar apa ya, kayak maksudnya lebih apa ya? Mudah. Iya, lebih mudah lagi. Oh ya, itu hampir sama dengan ini sebenarnya, kayak pakai notebook ataupun kertas. Jadi kalian butuh konsisten. Konsisten itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya ketika disuruh guru mapel itu kalian lakukan waktu itu saja. Setelah itu kalian lupa, bahkan males. Nah, itu tidak. Jadi konsisten itu kalian harus punya target. Oh, sehari kalian buka, hafalkan. Besok lagi. Nah, dengan konsisten itu nanti akan lebih mudah untuk menghafal. Kalau tidak pernah konsisten ya tidak bisa. Gitu. Terus saya tuh susah di saat mengartikan lafal bahasa Inggris gitu loh Bu. Mengartikan. Ya caranya tuh cara mudah tuh gimana Bu? Untuk mengartikan bahasa Inggris itu sumber kita pasti tetap yaitu kamus ya. Iya. Kamus itu ada kamus yang buku. Kalian punya? Punya. Iya, kamus buku itu kalau kalian rajin membukanya itu di kamus buku itu lengkap. Jadi ada tulisan bahasa Inggrisnya, ada juga cara melafalkannya dan artinya. Nah, sekarang dengan teknologi yang canggih itu ada kamus online atau aplikasi kamus yang mengartikan dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke Inggris. Nah, biasanya kalau HP kalian sudah bagus, nah itu kalian bisa download di Play Store. Nah, yang saya pakai itu biasanya namanya U Dictionary. Ada yang warnanya merah itu. Nah, di situ Dictionary itu sangat lengkap sekali fiturnya. Nah, ini contohnya. Ini kalian bisa lihat ya. Ya. Di sini di U Dictionary ini kalian bisa menggunakan kamus ini untuk mengartikan per kata. Bisa juga untuk mengartikan dua kata dan lain sebagainya. Kelebihan dari kamus online ini, kalian bisa memanfaatkan kamus ini untuk belajar cara pengucapan. Jadi di kamus online ini ada cara mengucapkan kata bahasa Inggris baik dalam logat Amerika atau logat Inggris. Nah, ada juga contoh dialog dalam bentuk video. Jadi karena lebih asik, di sini ada beberapa video. Nah, di video ini ada dialog pakai bahasa Inggris yang terdapat kata tersebut. Misalnya kalian mencari kata sleep. Nah, di sini nanti langsung begitu banyak, ada banyak sekali contoh video dialognya kayak gitu. Iya, Bu. Ya. Jadi Bu, terus saya susah untuk bahasanya itu loh Bu, kan sama tulisan sama membaca itu beda. Iya. Itu caranya itu gimana biar mudah membacanya gitu? Ya, anak-anak pasti bingung ya kenapa kok tulisannya seperti ini tapi cara bacanya kok berbeda gitu ya. Nah, itu karena bahasa asing itu berbeda dengan bahasa kita. Jadi antara tulisan dengan cara melafalkannya itu berbeda. Nah, itu bagaimana belajarnya? Ya, kita harus latihan dan juga memahami aturannya. Jadi misalnya ada kata book itu kan ada huruf vokal 2 yaitu O ya ta? Ada double O. Nah, ketika ada double O itu biasanya dibaca dengan U. Jadi book seperti itu. Jadi untuk belajar pengucapan itu sebenarnya ada rumusnya, ada aturannya. Kalau lebih mudah lagi, nah dengan kamus tadi itu kan sudah ada cara pengucapan. Nah, misalnya kalian nulis kata study. Nah, nanti kalian bisa klik yang ada simbol speaker. Nah, itu cara pelafalannya sudah ada contohnya. Jadi pakai aplikasi U Dictionary itu bisa ya Bu? Iya, itu lebih mudah sekali dan cocok untuk kalangan siswa SMP atau MTS seperti kalian. Iya, Bu. Terus kamus U Dictionary itu bisa digunakan dari kelas berapa sampai kelas berapa, Bu? Sebenarnya kamus itu sangat untuk siapapun bisa. Jadi untuk misalnya dari lebih ke SMP, mungkin dari SMP sampai kuliah bisa. Karena itu sangat lengkap sekali. Iya. Ya. Terus Bu, setiap guru kan mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda. Kalau Ibu sendiri gimana? Ini metode pembelajaran daring atau tatap muka? Daring. Oh, daring. Untuk pembelajaran daring, Ibu lebih menggunakan video pembelajaran. Yang mana video itu mencakup materi dan juga ada audio penjelasan atau video penjelasannya. Jadi anak-anak tidak merasa bosan dengan penjelasan tersebut dan nanti ditambah gambar-gambar yang menarik atau percakapan-percakapan yang bentuknya video kartun kayak gitu.
Kemudian bisa juga selain video memakai PowerPoint. Nah, PowerPoint itu adalah untuk presentasi biasanya. Jadi kita meringkas materi pada hari itu, kita tulis di PowerPoint, kemudian kita ganti background yang menarik untuk menarik siswa ya. Karena kalau siswa SMP itu lebih ke visual ya biasanya. Kalau melihat sesuatu yang menarik, nah itu biasanya mereka tertarik dulu. Nah, ketika membuka materi itu kok menarik, nanti mereka akan bersemangat untuk belajar. Selain PowerPoint, ada juga pakai materi itu buku digital. Buku digital itu banyak sekali di internet. Nah, biasanya guru mendownload kemudian diberikan kepada siswa. Contohnya seperti itu. Kalau tatap muka sendiri gimana, Bu? Ya, untuk metode pembelajaran tatap muka biasanya kita ingin anak itu enjoy, menikmati pembelajaran tanpa harus terkekang ataupun sepaneng. Kalau dalam bahasa Jawa itu sepaneng ya. Yeah. Jadi kita buat pembelajaran itu menarik. Nah, misalnya di awal pembelajaran kita pakai ice breaking. Ice breaking itu kayak pemanasan pembelajaran seperti itu, kayak senam otak atau senam jari dan lain sebagainya. Nah, nanti di kegiatan intinya itu nanti kita sisipi dengan song atau lagu kayak tadi. Lagu yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari itu. Dan untuk lebih menggugah semangat para siswa itu ada juga kita kasih games. Games itu permainan. Nah, tentunya permainannya itu yang edukasi atau yang bertema pada materi pada hari itu. Terus contoh game yang biasanya Ibu berikan itu contohnya apa, Bu? Untuk game pembelajaran tatap muka ya. Iya. Ya, untuk game pembelajaran tatap muka biasanya kita pakai misalnya kertas yang dilipat atau digulung. Ya, kemudian kita estafetkan atau kita salurkan ke siswa urut dari depan, kemudian mengular gitu. Dilempar-lempar kemudian ditangkap oleh siswa. Nah, itu nanti dengan lagu. Nah, setelah siswa yang terakhir lagu berhenti itu menerima kertas, nah itu mereka yang harus misalnya menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Jadi tidak melulu menjawab soal itu dari kertas kemudian mengerjakan, tapi kita buat permainan seperti itu. Sangat asik ya berarti. Iya, sangat asik. Kalau daring bisa nggak Bu game-game kayak gitu? Kalau daring mungkin kalau game itu lebih ke permainan di HP mungkin ya, permainan pembelajaran bahasa Inggris yang ada kita download di YouTube misalnya ada itu nanti. Karena waktu dan pertanyaan pun sudah habis, Ya. Kami sebagai MC podcast hari ini bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Bu. Ya, sama-sama. Saya juga kalau ada yang tidak berkenan di hati, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Bu. Nah, sahabat Matsanema, dari hasil tadi kami berbincang-bincang dengan Bu Fitri, kami dapat menyimpulkan ternyata belajar bahasa Inggris itu mudah loh kalau kalian punya motivasi diri kalian untuk belajar bahasa Inggris. Seperti tadi tips dari Bu Eri kan pakai notebook atau pakai kertas digambar-gambar gitu. Iya. Jadi sangatlah mudah. Dan ada aplikasi itu loh, apa namanya? Udictionary, dan kalian bisa download aplikasi itu di Play Store kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. dan jangan lupa share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Mbah Rai.